saat ini kapasitas produksi kita di pabrik saat ini, kita satu hari bisa memproduksi sekitar 8.000 sampai 10.000 pieces dimsum per satu harinya. Dengan omset kurang lebih ya sebulan itu bisa mencapai 400 juta rupiah untuk satu bulan ya. Untuk sebuah usaha yang jelas-jelas nggak tahu pendapatannya berapa, nggak tahu ada untungnya apa enggak, atau nggak tahu akan berhasil apa enggak gitu kan. Cuman banyak sih temen yang bilang, teman-teman sekolah atau teman-teman rumah itu bilang usaha dimsum itu sebagai hal yang remeh dari segi pendapatan ya. Karena saya itu SMK perhotelan, teman-teman saya hampir seluruhnya itu masuk perhotelan, yang dimana gaji orang-orang hotel itu cukup baik. Jadi itulah yang mencemooh saya seperti ya nggak bakal bisa jadi apa-apa, mau punya apa nanti ke depannya gitu kan. Ya sayang dong pengalaman gitu kan. Ya akhirnya ya dengan niat yang bulat, dengan tekad juga sih ya sebetulnya, karena saya mikir waktu itu bagaimana nih saya bisa meneruskan usaha teman saya yang sudah dipercaya oleh teman saya kepada saya, dan saya bisa balikin modalnya. Udah itu doang sih. Sekaligus membalas omongan orang-orang yang memang dulu mencemooh saya gitu. Dan saat ini ya saya punya apa yang saya inginkan, sudah alhamdulillah sekali gitu. Jadi saya tetap bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan usaha ini, melancarkan usaha ini, dan bisa membawa saya ke titik terbaik dalam hidup saya pada usia 24 tahun saya yang saat ini gitu. Dan untuk ke teman-teman, terima kasih atas omongan buruk ya waktu itu. Karena pada saat itu, atas omongan itulah saya mempunyai semangat yang membara pada saat itu. Nah oke teman-teman, saat ini kita ada di salah satu rumah juga, berbeda dan terpisah dengan rumah produksinya. Bisa kita lihat di sini lagi proses prepare untuk penyiapan bumbu utama. Jadi bumbu utama ini tuh sebenarnya kita prepare, kita siapkan, kita timbang dan kita ukur sesuai dengan standar operation dan prosedur kita, untuk kita nantinya kita bawa turun ke bawah dan bisa diproduksi, kita campurin bersama daging dan bahan-bahan yang lainnya yang ada di bawah. Gitu kurang lebihnya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Robi Handaka dan saya pelaku usaha di bidang makanan, terutama di dimsum. Untuk dimsum sendiri, saya itu punya sebuah usaha dimsum yang bernama 17 Chef Dimsum atau Dimsum 17 lebih tepatnya. Itu berlokasi di Jalan Takuan 6, Blok DF18 nomor 19, Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok. Oke teman-teman, jadi setiap sore itu atau menjelang maghrib itu kita ada proses namanya pencampuran bahan-bahan atau pengadonan bahan utama bahan baku ayam untuk di dimsum. Nah, untuk adonan sendiri pun kita sekali untuk giling ya atau sekali pencampuran itu di 50 kilo sekalinya, dan kita bisa mengerjakan itu sebanyak 6 sampai 7 8 kali lah. 6 sampai 8 kali lah untuk satu hari ini ya. Gitu. Kurang lebihnya seperti itulah nantinya. 50 kilo itu kalau untuk jadi dimsum sebenarnya kan variatif ya, karena kan kita banyak jenis dan ukurannya. Namun secara garis besar kalau 50 kilo itu bisa kurang lebih sampai 2.000 pieces dimsum ya, nyampe 2.000 pieces dimsum gitu. Jadi, awal mula saya mulai berbisnis dimsum itu sebetulnya saya sih sama teman saya ini perempuan, kita buka bisnis lah berbarengan di daerah Pasir Putih, Depok gitu. Namun pada saat itu untuk logo, untuk nama brand, untuk modal ini yang punya teman saya gitu. Dia pergilah gitu, melanjutkan usahanya juga, saya pun melanjutkan usaha dimsum ini. Namun pada saat itu saya tidak mampu untuk melanjutkan usaha di sana, karena memang pada waktu itu kita ngambil produk itu tidak dari kita sendiri ya, kita dari ngambil orang lain, dan akhirnya kita tidak mampu lagi untuk di Pasir Putih. Kita pindahlah ke rumah gitu. Kita pindah ke rumah, produksinya kita buat produksi kita sendiri, kita buat resep sendiri, yang dari mana itu kita belajar otodidak. Saya cari-cari di YouTube referensinya, saya cari-cari di Google, dan akhirnya ketemulah produk-produk yang memang menjadi produk unggulan kita. Singkat cerita di tahun 2020-an tuh dia datang ke saya, dia bilang waktu itu kan Covid dia ke saya, dia bilang saya lagi butuh bantuan karena semua usaha saya ambruk, semua usaha saya mati karena Covid gitu. Ya sudah, saya bilang kalau saya bisa bantu kamu dengan cara kamu kerja deh di saya. Jadi kita akhirnya kerja bareng lagi pada saat itu. Pada saat itu dia menjadi admin. Tahun 2020, tepatnya di bulan November kalau nggak salah ya, itu ada sedikit masalah antara kita berdua yang menghasilkan bahwa teman saya ini harus pergi. Artinya dia keluar dengan pekerjaan tersebut. Dan juga pada saat itu dia bilang untuk meminta hak atau modal awal yang dulu pernah dia pakai untuk buat usaha dimsum di Pasir Putih yang saya melanjutkannya gitu. Dia minta saya untuk tidak menggunakan nama brand tersebut, pakai identiti usaha tersebut gitu.
ini adalah termasuk dalam salah satu proses pembuatan dimsum, yaitu adalah pemberian topping pada dimsum. Nah, kalau kita lihat di sini kita ada 6 topping kurang lebihnya ya. Kita ada udang, ada cumi, ini kepiting, ada jamur, ada wortel dan juga smoked beef. Dan semua ini sama tiga-tiganya. Jadi kita tumpuk dulu, kita siapin, kita taruh untuk menunggu nanti giliran dikukus gitu kurang lebihnya. Dan akhirnya saya mendapatkan banyak pelajaran di situ bahwa usaha dengan siapapun, dengan teman atau sahabat yang kita kenal sekalipun, harus ada hitam di atas putih. Itu penting sekali. Karena sejatinya teman adalah teman, usaha ada usaha. Jadi kalau kita berteman baik dengan dia, belum tentu kita bisa berusaha dengan baik bersama dia. Semenjak pada kejadian itu, saya belajar banyak lah. Bagaimana sih cara usaha benar-benar, lalu apa saja sih yang harus kita perhatikan, poin-poin pentingnya. Namun waktu itu kita kan dari nol lagi ya, kita marketplace dari nol lagi, online dari nol lagi. Namun ya rezeki memang tidak akan tertukar. Sampai saat ini usaha saya menjadi lebih maju, menjadi lebih mandiri tentunya ya, dan menjadi lebih kuat. Oke, jadi ini adalah mesin kukusan yang ada di tempat produksi kita. Jadi mesin ini kita buka dulu deh ya, coba kita lihat dalamnya ya. Kurang lebih seperti ini, dia mampu mengukus dimsum sampai kurang lebihnya 800 pieces. Namun kita hanya pakai di 500-an untuk saat ini, kita di 500 pieces. Jadi kalau misalkan sudah, kita bisa angkat satu. Oke, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk legalitas kita saat ini usaha itu kita sudah pegang halal, itu udah dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga sekarang kita lagi fokus untuk bikin BPOM ya, untuk standarisasi pabrik kita juga. Dan juga untuk kedepannya mungkin kita akan distribusi itu lanjutin, bukan lanjutin ke retail lagi, bukan lanjutin ke reseller lagi, melainkan ke retail mungkin, ke toko-toko frozen food, bahkan ke supermarket besar sih nantinya. Nah, jadi ini adalah salah satu mesin yang ada di tempat produksi kita. Nama mesinnya itu adalah string tunnel. Nah, jadi fungsinya string tunnel ini sebetulnya adalah untuk mengerutkan plastik string. Ini kita tuh pakai plastik string. Kenapa kita pakai plastik string? Karena kita untuk merekatkan sebuah mika, kita tidak lagi memakai namanya strapless. Jadi kita pakai plastik string. Untuk cara kerjanya kurang lebih seperti ini sih ya. Kita nyalain mesinnya, kita tunggu suhu sampai 140. Kurang lebih kita cuma masukin doang. Lepas, kita tunggu di ujung. Yap, sudah jadi. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia kerekat, aman, nggak ada straplessnya. Kalau dibuka tinggal dari belakang, dilepas gitu aja. Untuk saat ini kapasitas produksi kita di pabrik saat ini, kita satu hari bisa memproduksi sekitar 8.000 sampai 10.000 pieces dimsum per satu harinya gitu. Dengan omset kurang lebih ya sebulan itu bisa mencapai 400 juta rupiah untuk satu bulan ya gitu. Dan untuk distribusinya sendiri saat ini sih kita masih main online ya. Pastinya marketplace kita masih pegang 2 di Shopee dan juga Tokopedia pastinya. Dan juga untuk secara online mungkin kita ada banyak reseller gitu. Salah satunya mungkin yang terjauh saat ini kita sempat kirim ke Riau. Nah, jadi teman-teman, selain ada kemasan mika, kita juga ada kemasan vakum. Vakum pack ini dia isi 10. Nah, ini adalah mesinnya. Gitu. Ini adalah mesin vakum kita. Caranya mudah saja ya. Oke. Saya vakumin. Oke, lalu sudah selesai, bisa kita ambil. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Untuk kemasan vakumnya, dia benar-benar kuat dan aman sih. Jadi mungkin ada sedikit tips dan triks untuk para calon-calon usaha yang memang mau berbisnis menggunakan jasa marketplace atau mau berbisnis jualan di Tokopedia, platform online seperti itu. Saran saya sih agar adanya traffic itu memang harus giat ya. Giat dalam arti adalah giat buka aplikasinya, giat lihat produknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba untuk menggiring orang-orang atau mempromosikan marketplace-nya. Atau gini deh, kan kita usaha tuh kan udah ada marketnya nih, udah ada pembelinya. Disuruh aja pindah. Yang tadinya beli secara offline lewat WhatsApp, transfer WhatsApp, langsung pindahin
ke marketplace gitu. Walaupun memang lebih mahal, ya nggak masalah gitu. Jadi kita harus bisa subsidi juga kasih ke dia, bagaimana si teman kita ini dapat belanja di Tokopedia atau di Shopee, namun harganya sama dengan apa yang didapatkan di offline gitu. Dan yang ketiga tipsnya adalah perbaiki foto. Itu wajib banget, pixel itu ngaruh, foto itu ngaruh. Perbaiki foto, perbaiki deskripsi produk, dan juga nggak boleh egois. Dalam arti nggak boleh egois, kita juga harus sadar produk apa sih yang kita jual, harga rata-ratanya berapa sih yang kita jual. Jadi untuk ego ini harus kita turunkan gitu. Dalam arti kita harus juga bisa menyesuaikan harga di pasaran ini berapa. Apakah harga kita sudah menjadi yang terbaik atau belum gitu. Dan sebagai poin penutup, mungkin jarang orang ketahui ya, sebenarnya beriklan atau promosi itu juga penting sebetulnya untuk menjangkau orang-orang yang memang tidak dekat dengan kita, tidak di sekitar kita. Jadi kalau kita di Depok saat ini, kita bisa dapat market itu di Jakarta Utara, bahkan di Bekasi sekalipun. Karena apa? Karena mungkin itu iklan. Oke teman-teman, jadi ini adalah dimsum-dimsum yang sudah matang, sudah jadi, sudah dikemas secara rapi ya pastinya. Udah sering juga, udah bagus juga. Nah ini siap untuk kita simpan di freezer kita, tempat penyimpanan kita. Gitu. Oke, dan yang terpenting, tunjukkan apa yang beda, tunjukkan apa yang menjadi nilai plus dalam produk kamu di marketplace. Itu harus ditunjukkan. Dan harapan saya untuk usaha yang saat ini saya tekuni adalah yang pasti usaha ini tetap bisa berjalan dengan lancar dan berusia panjang ke depannya, serta juga menjadi sesuatu hal yang bermanfaat terutama bagi lingkungan sekitar kita ya, gitu, bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, menjadi kesejahteraan juga bagi saya terutama dan juga karyawan yang berada di dalam usaha ini. Harapannya ke depannya di usaha ini menjadi salah satu tempat produsen dimsum terbaik di Indonesia. Dan juga berharap sekali suatu saat nanti kita bisa punya pabrik sendiri dengan taraf atau standar yang nasional maupun internasional, dan juga bisa mendistribusikan dimsum dari kota Depok ke seluruh pelosok Indonesia gitu.